Halo investor ajaib, selamat datang kembali di Ajaib CEO Insight. Kali ini bersama saya Juliana selaku CEO Ajaib Sekuritas Asia. Pada episode CEO Insight kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sehubungan dengan investasi menjelang pergantian tahun bersama salah satu manajer investasi terkemuka, yaitu Henan Asset. Henan Asset merupakan sebuah perusahaan manajer investasi dengan rekam jejak yang mengesankan selama lebih dari 15 tahun di industri pasar modal. Atas kinerja reksadana yang dikelola, Henan Asset berhasil mendapatkan berbagai penghargaan setiap tahunnya. Saat ini sudah bersama saya Bapak Markam Halim selaku Managing Director dari Henan Asset. Halo Bapak, apa kabar? Halo Bu Ada, kabar baik Bu. Ada syukur ya Pak ya, kayaknya sangat semangat sekali hari ini Pak. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut Pak terkait dengan investasi, mungkin para investor juga pengen kenalan nih dengan Bapak ya. Mungkin bisa sharing sedikit Pak pengalaman Bapak di pasar modal selama ini. Silahkan Pak. Ya, saya sebenarnya punya background yang lama di banking ya. Jadi mungkin lebih berpengalaman lebih dari 20 tahun di banking ya. Tetapi pada tahun 2012 ada kesempatan dan penawaran dari Henan pada waktu itu untuk gabung di Henan, dan saya memikirkan pada waktu itu apakah kesempatan ini saya ambil atau tidak. Tetapi setelah saya mempelajari terutama industri dari reksadana yang sebenarnya prospeknya sangat menarik dan menjanjikan di Indonesia, akhirnya saya gabung di Henan. Nah, sejak saat itu sampai saat ini saya masih ada di sini. I see, sangat menarik ya, dengan pengalaman belasan tahun di pasar modal tapi di industri keuangan sendiri sudah puluhan tahun ya Pak ya. Bisa di-sharing sedikit Pak bagaimana milestone dari Henan Asset sehingga dapat dipercaya oleh investor untuk melakukan pengelolaan dana mereka Pak? Henan sendiri kan sebenarnya punya jarak yang panjang ya dari sejak pendirian. Kami ini adalah bagian dari Henan Putirai Sekuritas awalnya begitu ya, yang sudah berdiri dari sejak tahun 1990, anggota pendiri Bursa Efek Jakarta pada waktu itu. Nah, kemudian memang ada aturan dari Bapepam pada waktu itu bahwa aset manajemen itu tidak boleh lagi bersama dengan sekuritas, harus spin off. Maka pada tahun 2006 kami memutuskan untuk spin off aset manajemennya, dan sejak saat itu terpisah antara sekuritas dengan aset manajemen. I see, tapi sejak dipisah seperti itu berarti manajemen juga dipisah gitu ya Betul, Pak ya? Jadi benar-benar konsen dengan sekuritas dan aset manajemennya sendiri ya Pak ya? Ada beberapa aset manajemen, ada beberapa sekuritas pada waktu itu masih menjalankan bisnis aset manajemennya tanpa spin off gitu loh, karena memang peraturan itu kan tidak harus dilaksanakan segera pada waktu itu, tetapi kami memutuskan untuk memisahkan antara sekuritas dan aset manajemen dengan maksud kami serius mau membesarkan perusahaan aset manajemen ini begitu. I see. Berarti pada saat itu Pak sebenarnya sudah diminta untuk dipisahkan, tapi masih diberikan jangka waktu ya Pak ya dari regulator, tapi dari Henan Asset sendiri pada saat itu langsung mengambil langkah di awal gitu ya Pak ya. Jadi langsung memisahkan karena memang ingin fokus untuk dalam pengembangan produk-produknya ya Pak ya. Ini satu hal yang menarik ya rekan-rekan investor. Tapi mungkin bisa kita gali lagi Pak gitu ya. Itu kan berarti satu komitmen ya dari Henan Asset Pak ya yang diberikan kepada para investor, bagaimana seriusnya Henan Asset mengelola dana ini dari sisi internal saja sudah langsung mengikuti aturan yang ada gitu ya Pak ya. Nah, kalau kita berbicara tentang competitive market lainnya Pak, kira-kira apa nih Pak yang menjadi daya saing competitive market dari Henan Asset di pasar modal Indonesia saat ini? Ya, masing-masing aset manajemen itu kan punya gaya, punya strategi, punya cara masing-masing. Tetapi karena kami memang awalnya itu dari sekuritas, anggota pendiri bursa, dan kebetulan
memang expertise kami itu di bidang equity, maka kami memfokuskan diri di equity. Jadi bisa dikatakan bahwa spesialisasi kami, expertise kami adalah di equity fund. Ya, walaupun produk-produk yang lainnya bukan berarti kami abaikan atau tidak perform gitu ya. Kami tetap membuat semua produk kami itu punya standar yang tinggi. Tetapi khusus untuk equity memang kami punya expertise di situ, punya track record, punya kemampuan di situ. I see. Jadi ingat nih dari Pak Markham sendiri menyebutkan spesialisnya di equity ya Pak ya. Nanti mungkin kita bahas sedikit lagi kulik-kulik tentang itu gitu ya Pak ya. Tapi dari sisi komitmen sudah dari awal berkomitmen, ini satu hal yang saya rasa bisa menjaga kepercayaan yang ada gitu ya Pak ya. Tapi coba kita mengulik lagi Pak di tahun 2023 ini ya Pak ya. Kalau kita lihat di sepanjang tahun 2023 ini, ketidakpastian global itu masih cukup tinggi Pak, gitu ya. Beberapa katalis masih mewarnai pergerakan pasar modal Indonesia saat ini gitu ya. Mengingat volatilitas dari suku bunga juga masih cukup tinggi gitu ya Pak ya. Dengan beragamnya katalis ini Pak gitu ya, bagaimana menurut Bapak prospek pasar modal Indonesia ke depannya? Ya kalau kita lihat perkembangan yang terakhir di mana The Fed juga belum menaikkan suku bunganya lagi, bahkan analis memperkirakan kemungkinan untuk naik itu udah sangat kecil ya, 5% atau berapa persen begitu ya. Dan ada kecenderungan bahkan di tahun depan itu terjadi penurunan suku bunga The Fed. Itulah sebabnya maka akhir-akhir ini dalam beberapa hari terakhir khususnya ya, kita melihat bursa kan cukup bergairah ya, naik 3 hari berturut-turut. Hari ini juga mungkin juga masih naik begitu ya. Ya Pak ya. Betul. Dan ini harusnya sangat menjanjikan juga untuk investor. Kalau memang benar The Fed sudah berencanakan untuk menurunkan suku bunganya, berarti kekhawatiran selama ini akan ada outflow itu sudah mulai menurun ya. Bahkan kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir ini kan ada inflow ya, ada inflow. Nah itu menunjukkan bahwa tren outflow karena suku bunga di sana jauh lebih menarik itu udah mulai mereda begitu. Jadi prospeknya harusnya masih sangat baik ya di Indonesia ya. Prospeknya masih sangat baik di Indonesia ya Pak ya. Tapi dengan kondisi seperti ini Pak, kira-kira menurut Bapak nih ada bocoran nggak ya Pak ya? Jenis reksadana apa nih yang bagus buat kita koleksi nih Pak, buat para investor mungkin? Harusnya sekarang ini equity sangat menjanjikan karena yang tadi kalau inflow udah mulai jalan, kemudian juga kekhawatiran suku bunga itu tidak lagi menjadi bagian utama, maka orang udah mulai berani untuk masuk ke pasar saham. Nah, kalau kita lihat kan pergerakan indeks juga mulai kelihatan naik-naik ya, dan kita berharap memang harusnya bisa di atas 7.000 di akhir tahun begitu kan. Nah itu masih ada kesempatan untuk kita melihat peluang itu ke sana. Tetapi di samping itu juga kalau kita lihat dengan adanya tren kemungkinan suku bunga akan turun, maka fixed income juga sebenarnya menjanjikan begitu. Selain kalau money market ya itu memang untuk yang sifatnya sementara ya, tempat parkir uang begitu, itu tetap berjalan seperti biasa lah. Berarti setiap produk ini punya keunggulan masing-masing dilihat dari point of view dari investor sendiri ya Pak ya. Jadi baik dari reksadana saham, reksadana pendapatan tetap yang fixed income tadi, ataupun money marketnya gitu ya Pak ya. Tapi kalau boleh tahu Pak, di Henan Asset sendiri saat ini produk apa aja nih Pak reksadananya? Mungkin ada bisa spill sedikit Pak gitu, produk reksadana apa nih mungkin yang paling diminati juga pada saat ini, atau mungkin yang memang dirasa cukup memiliki prospek ke depannya Pak? Mungkin saya bisa kemukakan ada 2 reksadana, yang satu di saham, yang satu di pendapatan tetap ya. Nah, kita mulai dulu dari pendapatan tetap. Kami punya satu produk pendapatan tetap yang namanya pendapatan tetap prima.
Jadi ini sangat menarik oleh karena kita membagikan hasil investasi itu setiap 3 bulan gitu ya. Jadi dari dividen dari kupon yang kita terima, kita pass through ke nasabah setiap 3 bulan. Wah, agak menarik ya Pak ya. Ya, Biasanya kan kalau saya tidak salah, kalau untuk reksadana itu kan berdasarkan NAV harian ya Pak ya gitu ya. Jadi nilai hariannya itu yang menjadi keuntungan dari para investor. Berarti ini selain dari NAV tersebut pergerakannya ada keuntungan lainnya atau bagaimana itu tadi Pak? NAV-nya tetap bergerak naik, tapi nanti pada saat 3 bulan itu kita akan membagikan dari NAV itu keluar ke nasabah sejumlah sekarang ini adalah 12,5% dari pergerakan itu. 12,5% per annum. Dari pergerakannya ya, bukan dari pergerakannya. Jadi kalau kita total selama setahun itu lebih kurang 5% begitu ya. Proyeksinya ya Pak ya. Proyeksi yang kita bisa bagikan. Nah, selain itu ada pergerakan NAV tadi. Jadi kalau di total kita bisa 6,5 sampai 6,75 lah gitu. Ini berdasarkan historis ya betul, Pak ya berarti betul. ya. Jadi bukan menjanjikan hasil, tapi ini berdasarkan historis dari reksadana tersebut, kinerjanya seperti apa dan diprediksi di angka tersebut ya Pak ya. Betul. Selama ini banyak nasabah yang sangat puas dengan kondisi ini karena di satu sisi mereka kan memang butuh hasil investasi juga gitu kan ya, investasinya bukan hanya jangka panjang tapi secara jangka pendek mereka juga merasakan gitu gimana hasilnya. Tetapi di sisi valuasi aset mereka tetap naik gitu dengan kenaikan NAV itu tadi. Menarik nih Pak ya. Betul. Nah itu kan tadi untuk salah satu performa reksadananya ya Pak ya. Tapi kalau secara keseluruhan nih Pak ya, dari sisi performa reksadana di Hapam sendiri itu kira-kira seperti apa Pak? Secara keseluruhan kita menjaga semua reksadana itu harus lebih unggul daripada benchmark. Ya, itu yang menjadi patokan utama kita dulu ya. Selain tentu kami akan mengejar kita outperform terhadap kompetitor juga. Tetapi yang paling dasar kami menjaga jangan sampai kami kalah dari benchmark utama kita. I see. Ini strateginya ya Pak ya. Gitu betul. Ya, Pak, ya. Tapi kira-kira selain benchmarking tadi gitu Pak, apakah ada strategi lainnya Pak gitu, misalnya dari sisi human resources atau apapun, jadi satu daya saing lainnya gitu ya dari Henan Asset? Kalau dari sisi human resources kita memang sangat serius ya. Khususnya di dalam tahun ini kita melakukan penambahan dan penyempurnaan tim investment. Sekarang ini di tahun ini mungkin kita ada tambahan 3 atau 4 orang di tim investment ya. Karena kita mau lebih setiap tim itu punya spesifikasi dan juga punya spesialisasi di ranahnya mereka masing-masing begitu ya, sehingga ke depan itu ketika portfolio kami makin besar kami sudah lebih siap begitu, karena itu kan tidak bisa cepat ya, tidak bisa langsung jalan seperti itu. I see. Jadi nggak salah ya Pak ya sebenarnya kalau kita lihat dari performa manajer investasi dari Henan Asset sendiri gitu ya, itu berada di posisi atas juga gitu ya. Itu berarti didukung oleh strategi-strategi yang dikembangkan dan juga didukung oleh human resources yang ada gitu ya Pak ya. Ya memang dari segi pengelolaan juga mungkin kita adalah aset management yang mempunyai kebijakan yang sedikit berbeda dengan market ya. Biasanya fund manager di luar itu memang punya kebijakan setiap fund manager itu pegang satu fund gitu atau beberapa fund lah ya. Dia diberikan tanggung jawab untuk pegang misalnya produk ini. Nah, tetapi di kami itu satu fund itu bisa dipegang oleh beberapa fund manager. Jadi mereka lebih memegang beberapa sektor yang mereka kuasai gitu. I see.
Nah itu mungkin salah satu keunikan kami, sehingga si fund manager ini memang menguasai bidang yang dia selama ini tekuni, dan dia sangat memahami gitu apa yang menjadi fundamental dari apa yang dia pelajari selama ini. I see. Ini mungkin sedikit beda gitu ya, sedikit beda dengan benar-benar punya keunikan masing-masing ya Pak ya gitu ya. Tapi Pak, kalau kita kembali kepada kondisi ekonomi, kalau kita lihat sekarang ini kan kondisi ekonomi di Indonesia sendiri cukup resilient ya Pak ya gitu, maksudnya ya dibandingkan dengan negara-negara lain gitu ya. Kira-kira menurut Bapak nih apa nih tantangan yang dihadapi Henan Asset? Tantangan utama kita sebenarnya bukan kompetitor ya. Kami tidak menganggap kompetitor itu suatu tantangan ya. Kami menganggap kompetitor itu adalah rekan justru. Tantangan kita sebenarnya yang paling utama di industri ini adalah edukasi, literasi kepada masyarakat ya. Berapa orang sih yang sudah benar-benar memahami apa itu reksadana? Bagaimana berinvestasi dengan baik, itu jumlahnya sangat sedikit sekali. Dan itu kalau dibandingkan dengan misalnya orang yang melakukan aktivitas di perbankan, itu jauh sekali dari segi jumlah investornya maupun dari segi dananya, itu sangat-sangat jauh bedanya. Berarti PR-nya masih banyak ya Pak? PR-nya masih banyak, dan harusnya secara industri kita tidak melihat satu sama lain itu sebagai suatu kompetitor, tapi kita bersama-sama memajukan industri ini sehingga mungkin menjadi double, triple, bahkan 10 kali lipat besarnya dari sekarang. Dan itu menurut saya sangat-sangat memungkinkan gitu, bukannya itu sesuatu yang sulit dikejar sebenarnya. I see, sangat menarik ya Pak ya. Jadi ini bukan cuma melulu tentang Henan Asset, tetapi melalui lebih ke industri ya Pak ya gitu ya. Betul. Tadi itu kan tantangan untuk Henan Assetnya Pak ya. Tapi kalau menurut Bapak nih, untuk para investor kita yang sedang menonton saat ini, apa nih tantangan mereka terkait dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini nih untuk berinvestasi? Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, masalah investasi itu bagaimanapun keadaan ekonomi, kita harus tetap berinvestasi. Jadi mau ekonomi bagus, mau ekonomi jelek, kita tetap harus berinvestasi. Ya, tentu investasinya harus lebih cerdas gitu ya. Instead of semuanya kita full di satu waktu tertentu, kita mungkin masuk jika ekonomi keadaannya lebih tidak menentu, maka kita akan masuk dengan perlahan-lahan begitu ya, dengan average beberapa kali begitu, sehingga kita tetap mendapatkan hasil yang optimal. Tapi tidak ada alasan sebenarnya kita tidak menjadi berinvestasi ketika keadaan ekonomi lagi jelek. Justru sebenarnya beberapa orang melihat ini adalah suatu peluang kan. Ketika indeks lagi jatuh, harga saham lagi jelek, justru kan itu sebenarnya peluang yang lebih besar kan dibandingkan harganya sudah tinggi begitu. Betul. Nah, kalau begitu Pak, mungkin bisa sedikit sharing nih Pak, menurut Bapak kira-kira apa yang bisa Bapak mau sampaikan nih kepada rekan-rekan investor yang sedang menonton saat ini Pak? Ya, bagi rekan-rekan investor sekalian, jadi yang paling penting di dalam kita berinvestasi itu kita memahami apa yang kita investasikan sebenarnya. Itu adalah kunci utamanya. Ya, jadi jangan berinvestasi kepada sesuatu yang kita tidak paham. Ya, itu sebabnya banyak kejadian-kejadian investasi bodong misalnya ya. Karena sebenarnya mereka tidak memahami apa yang mereka investasikan. Mekanismenya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, dan siapa yang mengelola itu, bagaimana bisnis itu dijalankan. Mereka tidak memahami, hanya tergiur oleh iming-iming hasil investasi yang menjanjikan sangat fantastis begitu. Nah, akhirnya mereka masuk ke investasi bodong. Dan itu tidak boleh terjadi harusnya. Dengan masyarakat yang semakin cerdas seperti sekarang ini, maka harusnya pelajari dulu
Apa yang sebenarnya diinvestasikan. Nah, misalnya pilihan reksadana itu menjadi sesuatu yang sangat menarik. Kenapa? Selain karena dikelola oleh orang yang memang expert di bidangnya, juga regulasi dari OJK itu sudah sangat jelas mengenai kebijakan-kebijakan yang ada di reksadana. Sehingga nggak perlu khawatir gitu bagi para investor. Tinggal masalah adalah kinerja dari masing-masing reksadana itu. Dan itu kan kinerjanya bisa dipelajarin kan gitu ya. Dipelajarin dulu yang ini lebih bagus apa enggak dari yang ini. Dan bagaimana cara mereka mengelola. Ini menjanjikan apa enggak. Nah, itu sobat investor bisa melihat sebenarnya. Semuanya bisa dipelajari dengan sangat baik. Wah, dari tadi nih diingat ya teman-teman investor, Pak Markam berkali-kali menyatakan pelajari gitu ya. Jadi edukasi itu sangat dititik beratkan ya Pak ya. Jangan cuma melulu dijanjikan hasil yang bagus tanpa peduli itu dari tempat yang legal atau tidak gitu ya Pak ya, yang diregulasi oleh otoritas ya Pak ya gitu pada saat ini ya. Jadi tolong dipelajari seluruhnya gitu ya, baik dari sisi aset yang diinvestasikan ataupun dari perusahaannya juga gitu ya Pak ya. Ya. Baik, terima kasih Pak. Itu dia perbincangan saya dengan Bapak Markam Halim. Semoga dapat memberikan insight untuk rekan-rekan investor yang sedang menonton saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa di episode Ajaib CEO Insight berikutnya. Ajaib.